pilihan dalam pilpres. Nah, untung saja ada momentum hari raya, kemudian halal bihalal, maka jadikan ini sebagai sarana untuk saling damai kembali. Masalah beda pilihan itu mungkin wajar, akan tetapi sampai memutus silaturahim atau memutus persaudaraan gara-gara beda pilihan itu tidak dibenarkan dalam Islam. Kemudian yang kedua, yang dapat memutus pertemanan, persaudaraan, itu adalah hutang. Jadi kalau hutang saja itu tidak, tapi hutang yang besar yang tidak dibayar. Nah, ini baru bisa memutus pertemanan, persaudaraan, atau menurunkan kualitas persaudaraan antara sesama muslim. Jadi kalau kita punya hutang, kemudian atau orang lain punya hutang kepada kita dalam jumlah besar, terkait jumlah ini setiap orang berbeda. Ada yang bagi Anda 100.000 kecil, bagi saya 100.000 besar. Nah, ini relatif, tergantung pribadi masing-masing. Jadi jika hutang tidak dibayar, apalagi dalam jumlah besar, ini mampu mengkikis, mampu menurunkan kualitas persaudaraan di antara sesama muslim. Jadi yang kedua adalah hutang. Hutang yang banyak yang tidak dibayar, apalagi tidak dikabari kepada sang pemberi hutang. Jadi seperti tidak ada apa-apa. Bisa jadi itu ketemu di jalan itu gak nyapa. Yang awalnya pertemanan erat gitu, kemudian karena punya hutang akhirnya gak nyapa di jalan. Kemudian yang ketiga, yang dapat mengikis persaudaraan adalah rasa iri, dengki, dan yang semisalnya. Itu mampu menjadikan pertemanan itu menjadi renggang. Bagaimana? Misalkan ada salah satu teman kita yang memperoleh kebaikan, mungkin beli kulkas atau beli mobil, beli motor baru. Nah, orang jika di dalam hatinya itu punya rasa iri atau dengki, maka dia tidak senang melihat kebaikan yang diterima oleh saudaranya. Akhirnya muncullah kebencian dalam dirinya, sehingga ketika bertemu mulai cetus. Jadi rasa iri dengki ini berbahaya dalam hal merusak pertemanan. Jangan sampai karena teman kita mendapatkan kelebihan dari kita, mungkin diangkat jabatannya, kemudian kita menjadi iri dengki dan tidak menerima. Akhirnya karena seperti itu, yang biasanya bertamu tidak bertamu lagi, yang biasanya WA-an jadi tidak WA-an lagi. Kemudian yang keempat, yang dapat merusak pertemanan itu adalah sombong. Jadi sombong atau merasa diri lebih baik daripada orang lain itu dapat merusak pertemanan. Jadi sombong di sini itu merujuk dari definisi yang disampaikan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Sombong itu bukan karena kita menyukai pakaian yang bagus atau memiliki mobil yang bagus, itu bukan sombong. Sombong kata Nabi adalah menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Jadi sombong itu merendahkan orang lain atau menolak kebenaran. Selama yang kita lakukan tidak ada unsur merendahkan orang lain atau menolak kebenaran, maka itu tidak dinamakan sombong. Jadi mungkin kita suka mengenakan atau memakai pakaian yang bagus, yang mahal, itu terserah, selama tidak jatuh ke dalam merendahkan orang lain, maka itu bukan termasuk sombong. Sebenarnya banyak hal yang lain yang dapat merusak pertemanan, ya, karena ini waktunya terbatas. Lanjut ke yang selanjutnya. Jamaah Masjid Al-Manar, kita juga harus menyadari beberapa hal yang terkait hubungan antar dua orang muslim, ya, karena kita juga manusia, teman kita manusia, saudara kita manusia, maka kita harus memperhatikan dua hal saja. Yang pertama itu kita harus menyadari, kita harus memahami, sadar dengan sesadar-sadarnya bahwa kawan kita, saudara kita itu manusia. Jadi bukan malaikat, bukan nabi. Karena dia manusia biasa, maka dia itu tidak maksum. Teman kita itu tidak maksum. Saudara kita itu tidak maksum. Saudara kita itu tidak sempurna. Karena dia tidak sempurna, pasti punya kesalahan, pasti punya
hal-hal negatif yang mungkin kita tidak suka. Jangan sampai karena wah saya nggak suka sama dia, kenapa dia itu gini-gini, akhirnya memutus silaturahim. Jadi manusia itu tidak ada yang sempurna dan manusia itu tidak ada yang maksum. Jadi kemaksuman itu telah diangkat semenjak wafatnya Nabi. Contohnya, kenapa kamu kok tidak berteman dengan dia lagi? Saya nggak suka sama dia. Kenapa? Bentuknya bau. Nah, jangan sampai karena hal sepele itu membuat kita itu nggak berteman lagi. Kenapa kamu antum nggak berteman dengan dia lagi? Dia kalau tidur ngorok. Jadi kita harus belajar memaklumi selama teman kita itu tidak melampaui batas. Kita harus belajar memaklumi selama teman kita itu tidak terlalu melunjak kepada kita. Karena manusia memang tidak ada yang sempurna. Baik diri saya, panjenengan semua pasti punya kekurangan. Jadi kita belajar memaklumi, wah iya teman kita itu manusia. Manusia itu tidak ada yang sempurna. Ada salah satu mahfudhat atau kalamul jamil itu man qalaba akhan bila aibin baqiya bila akhin. Jadi barang siapa yang mencari teman tanpa aib, barang siapa mencari teman sempurna, maka dia selamanya tidak akan punya teman. Begitu pula suami kita. Suami kita itu bukan malaikat, bukan nabi, juga tidak punya indera keenam. Jadi suami kita itu manusia biasa. Jadi wajar jika mungkin sesekali lupa, kemudian wajar suami kita mungkin sesekali melakukan kesalahan, selama kesalahannya itu tidak melampaui batas. Kalau seandainya suami kita atau pasangan kita lelaki itu sempurna, maka dia tidak akan membutuhkan ibu, membutuhkan istri untuk melengkapi separuh agamanya. Begitupun istri, begitupun wanita. Wanita itu tidak sempurna. Kalau seandainya wanita itu sempurna, niscaya dia tidak akan membutuhkan laki-laki untuk membimbing dan memimpinnya. Jadi marilah kita memahami, berlapang dada terhadap teman kita. Ini penting. Kalau kita tidak menyadari ini, maka sedikit-sedikit kita bisa putus hubungan persaudaraan. Hanya karena kesalahan dikit kita bisa tidak berteman lagi dengan orang lain. Jadi kita harus menyadari teman kita, suami kita itu bukan malaikat. Jadi tidak sempurna, pasti ada kesalahan. Jadi kita harus mewajarkan sesuai dengan batasan kita, ya. Setiap kita itu punya tolak ukur masing-masing terkait batas wajar teman kita selama tidak melampaui batas. Kemudian yang kedua, ini yang perlu kita ketahui bersama, kita sadari bahwa setiap hubungan antar dua muslim, dua mukmin, baik itu hubungan suami istri, persaudaraan, pertemanan, itu pasti ada perusaknya. Pasti ada yang merusak. Jadi suami istri itu pasti ada perusaknya. Kenapa? Karena syaitan itu tidak senang apabila melihat hubungan harmonis atau hubungan yang sangat erat antara dua orang muslim. Bahaya ini. Wah, ini kalau terus-menerus seperti ini bahaya ini, antara dua orang soleh saling bersahabat itu bahaya. Kenapa? Karena bisa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Makanya setan itu tidak suka. Makanya setiap hubungan ini pasti ada perusaknya. Tidak mungkin tidak ada perusaknya, pasti ada perusaknya. Hubungan suami istri pasti ada perusaknya, hubungan persaudaraan pasti ada perusaknya. Makanya Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada nabinya dalam surat Al-Isra, "Wa qul li'ibadi yaqulul lati hiya ahsan." Wahai Muhammad, katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka itu berkata dengan perkataan yang lebih baik atau perkataan yang benar. Kenapa? Inna syaitana, sungguh-sungguh, jadi ada huruf taukid di sini. Inna salah satu maknanya itu litakid, yaitu menguatkan kabar yang datang setelahnya. Sungguh syaitan itu yanzabu bainahum. Jadi nazabu itu naza'a hamala wa yufsidu ba'dhum an ba'. Jadi setan itu menarik,
kemudian menjadikan permusuhan di antara kaum muslimin. Jadi kita itu diwasiatkan agar berkata yang baik atau benar. Kenapa? Kalau kita tidak berkata yang baik dan benar, maka setan itu akan mengambil perkataan kita, kemudian melontarkan ke hati lawan bicara kita. Kemudian ditimbulkanlah permusuhan. Akhirnya yang namanya suami istri itu bisa cerai, persaudaraan bisa putus, pertemanan bisa pupus. Itu melalui perkataan. Karena setan nggak suka. Kita perlu menyadari karena setiap hubungan pasti ada perusaknya. Bahkan sesuatu yang sifatnya fakta, mungkin perkataan yang sifatnya fakta, realitas, itu mampu merusak. Melalui siapa? Melalui perusak, yaitu setan. Seperti kalau kita lihat, misalkan kita punya teman, kemudian kita berkata kepada teman kita, kamu kok gemuk? Padahal kata-kata kamu kok gemuk itu merupakan fakta. Berhubung faktanya itu tidak disukai, realitasnya tidak disukai, ini menjadi pintu masuk untuk setan untuk memanas-manasi, mengompori lawan bicara tersebut. Akhirnya itu loh kamu dikatain kamu mau dihina, gemoy. Padahal itu fakta, realitasnya memang gemuk, cuma karena tidak disukai, maka akhirnya timbul pertengkaran. Jadi kita itu diwasiatkan untuk berkata yang baik. Misalkan, oh, kamu kok makin hitam, kamu kok jelek, kamu kok ini. Padahal teman kita itu mungkin hanya menyampaikan fakta, bukan penghinaan. Berhubung yang disampaikan itu kebetulan tidak disukai oleh kita, maka akhirnya timbullah perpecahan. Seperti kita ketahui bahwa kata-kata itu bersifat abstrak, artinya dia itu tidak berwujud. Sedangkan kita manusia itu konkret atau bersifat padat. Nah, sejatinya kita itu tidak dapat dilukai kecuali dengan sesuatu yang sifatnya padat atau konkret juga. Seperti dilempar HP, itu karena HP itu sifatnya padat, konkret, maka kita juga padat, maka kita bisa dilukai oleh HP kalau dilempar. Juga benda tajam itu bisa melukai kita karena dia itu berwujud. Nah, sedangkan perkataan ini sesuatu yang tidak terlihat, sesuatu yang abstrak, itu tidak dapat melukai kita sedikit pun kecuali jika kita batin. Nah, itu baru bisa melukai hati kita. Jadi misalkan dikata-katain di jalan, anggap saja dikata-katain, diucapkan kepada kita nama hewan, kucing ya misalkan. Kalau di Jawa itu apa namanya, jangkrik misalkan. Nah itu kalau kita telaah kembali, itu kan hanya orang itu hanya mengucapkan nama hewan. Kalau orang yang emosian langsung naik darah. Seandainya dia memperhatikan, oh itu loh cuma perkataan, oh dia hanya menyebut nama hewan. Nama hewan tersebut tidak dapat memudaratkan kita. Seperti kita dikata-katain, kamu jelek, kamu itu gemuk, kamu itu miskin. Itu hanya perkataan, sebatas di situ saja, tidak dapat membahayakan kita. Itu dapat membahayakan kita ketika kita menyerap kata-kata tersebut batin. Wah, aku dikatain begini, sakit hati 3 hari. Nah, itu setan bermain di situ. Jadi tadi yang perlu kita ketahui bahwa teman kita itu tidak sempurna. Kemudian yang kedua, setiap hubungan pasti ada perusaknya. Kita harus berhati-hati dengan hal-hal yang dapat merusak kita. Mungkin saya kira itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada subuh pagi ini. Saya berharap apa yang saya sampaikan barusan itu mampu memberi nilai positif bagi diri saya dan bagi panjenengan semua, bermanfaat. Ada yang bisa diambil dari apa yang saya sampaikan. Saya secara pribadi mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal a'idin wal fa'idin, mohon maaf lahir batin. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempererat hubungan persaudaraan kita, menjadikan hati kita itu lebih lapang sehingga mampu memaklumi kesalahan-kesalahan saudara kita yang wajar dan menjadikan kita berada dalam ukhuwah Islamiyah hingga kita wafat.
Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.